Geger. Aku ya kalau nanti udah pensiun jadi penyanyi, Jangan dong, kan kamu seniman, mana pernah pensiun. misalkan gitu kan udah kayak Pak Haji Roma gitu kan Iya. pasti ada capeknya tuh. Misalkan kakak udah kayak Umi LP gitu kan capek tuh. Iya. Kita Tapi kan jadi- nggak pensiun juga kan. Gak pensiun. Kalau kakak tiba-tiba dikawin konglomerat sama suaminya. Ya tapi aku tetap nyanyi dong walaupun sekali Kalau dua kamu mau kali. ngapain? Nyanyi depan suami lah, kata suami gini, kamu tuh apa sih yang kurang gitu? Udah kamu di rumah nyanyiin aku, gitu pasti gitu. Kita jadi dokter. Kamu jadi dokter. Iya, Aku dokter buat suamiku boleh. aku dokter buat istriku. Boleh. Oke. Bener. Kamu- Mengobati dokter tanda kutip dengan penuh hati. Benar, menjaga dirawat. benar. Nah, tapi kalau dokter yang sesungguhnya kan dia ada jalur yang harus dilewati. Jalur mana? Iya. Jalur busway. Tapi ini ngomongin dokter ya. Jalur Gaza. Ini penting Iya, banget itu loh. benar, ya Allah. Guys, zaman sekarang ini ya, kita tahu yang menjadi viral di media sosial ini begitu miris sekali. Iya. Ada grup di media sosial mengatasnamakan ini mereka yang pernah punya pengalaman hubungan sedara. Mohon maaf kami harus menggunakan frasa ini karena ini tentu saja niat kami adalah untuk mengedukasi, antisipasi agar ini tidak terjadi. Karena begitu miris sekali dan ini tentu saja sebuah hubungan yang dilarang. Dan untuk itu kita akan hadirkan pakarnya, seorang dokter, Seorang cita-cita dokter. kita semua pengen jadi dokter sebenarnya Iya. ya. Kita akan hadirkan apa kata beliau, pakarnya. Siapa lagi kalau bukan Dokter Boyka. Silakan, Dokter Boyke. Sehat dokter? Sehat dokter. Apa kabar, dokter? Ya ampun, Terima kabar kasih baik. sudah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muda, seger. Ya DP juga sama semuanya di Amin. sini. Iya, dokter. Ini juga nih udah lama gak ketemu. Iya. Udah lama banget ketemu ketemu dokter. Dokter, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Ya, Dok, boleh silakan duduk ya, Dok. Kita duduk dong. Kita ini ngobrol miris dulu, banget ya, Dok. Dok ya, dengan apa yang terjadi di media sosial. Iya. Grup yang menamakan hubungan saudara. Waduh, astagfirullahaladzim ya. Mereka dengan begitu gamblangnya menceritakan pengalaman kemudian juga fantasinya. Ya. Dok, ini kan jelas ada yang salah secara psikologis ya, Dok. Ya. Dokter pandangannya seperti apa? Ya pandangan saya itu adalah perbuatan yang menyimpang. Ya pertama menyimpang, kedua dari secara apapun kultur, agama, budaya itu terlarang. Ya. Ya karena hubungan sedarah ya, baik antara ayah dengan anak perempuan, kemudian ya astagfirullahaladzim ya, kemudian dengan ibu dengan anak laki-laki, atau antara saudara kandung, kakak dan adik, atau sepupu, paman dan ponakan, bisa saja itu terjadi. Dok. Ya, dan pandangan saya ya bagaimanapun juga ya hal-hal seperti itu harus ditindaklanjuti ya. Betul. Artinya bahwa itu Sepakat. adalah perbuatan pidana kalau menurut saya, bukan pidana lagi ya. Membuat para orang tua yang punya anak ya, yang mungkin juga para guru yang harus menjaga anak-anaknya itu kan Jadi menjadi trauma trauma sendiri ya, Dok? sendiri gitu Was-was loh. ya. Tapi dok, ini kan yang menjadi viral tuh ada di sebuah grup ya, yang Iya. isinya tuh bahkan 3.000 orang loh. 32.000. 32.000. Ini maksudnya mereka-mereka ini jadi kayak, ini semua manusia Ya, kan? semua manusia yang kita tidak bisa, ya namanya orang sakit ya. Dalam Apakah, tanda maksud kutip, saya gini, apakah itu masuk di dalam sebuah fantasi atau fetish atau... dia tidak, dia itu parafilia. Parafilia itu adalah penyimpangan seks yang dasarnya adalah masalah kejiwaan. Oke. Ya, termasuk incest, Kejiwaan, ya. termasuk parafilia itu pedofilia. Oke. Nah, itu Oh. adalah seperti itu. Dok izin ya. Kami kasih lihat ini adalah grup so crazy. yang, oh maaf ya, sorry. Pada akhirnya grup tersebut, akhirnya memang pihak kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan juga Digital untuk bisa memberantas ini semua. Dok, tapi pemicunya, triggernya sampai orang bisa menyimpang dengan pikiran ingin memiliki atau juga ingin merasakan hal Hubungan seperti itu. Apa sih triggernya? Yang pertama adalah mereka-mereka itu adalah anak atau keluarga yang kurang kasih sayang. Ya, makanya buat nih, pemirsa di rumah yang punya anak,
cukuplah berikan kasih sayang. Coba lihat, mereka-mereka itu kurang kasih sayang. Kedua, mereka-mereka itu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak itu dipukul, dibanding-bandingkan, dienyek, ya dihina, dibully. Ketika masih kecil? Ya, ketika masih Ketika kecil. masih kecil. Yang ketiga, mereka-mereka itu biasanya akan menjadi lagi predator seksual kalau mereka itu juga dulu menjadi korban. Oh, artinya trauma masih kecil. Trauma masih kecil itu ketika mereka itu jadi korban, kemudian mereka juga berbuat begitu lagi kepada anak-anak, kepada orang lain. Ya dari 80% yang melakukan misalnya ya waktu itu pedofilia itu adalah dulu jadi korban pedofilia juga. Oke, berarti ini semua pernah terjadi trauma yang pada akhirnya ini berpengaruh ketika mereka dewasa. Dewasa, kejiwaan itu. Makanya kan mengapa selalu dikatakan bahwa para orang tua itu harus memberikan cukup juga pendidikan masalah seks ya kepada mereka. Ya sebelum Sejak mereka dini ya, itu Dok? masuk sejak dini mau masuk ke Masa puber. sekolah SD, TK pun harus sudah diberikan. Iya. Karena kan ada yang kaum incest ini kan yang juga menyukai Mengincar anak-anak kecil, anak-anak betul. kecil. Kalau kita lihat Ya, Dok, seperti itu. ini grup yang kami perlihatkan kepada Sobat Ambyar dalam arti kata bahwa grup ini sudah dipantau oleh pihak kepolisian pun juga dengan anggota yang berada di dalam. Dokter, faktanya yang terjadi, sepengetahuan dokter, hubungan saudara di Indonesia, apa fakta yang dokter ketahui? Banyak pasien saya juga ada beberapa yang tidak menikah karena mereka pernah menjadi korban pedofilia, pernah korban incest, ya. Dan Maksudnya hubungan saudara iya, ya, Dok? kalau fisiknya bisa kita obati lah. Katakanlah bisa kita jahit ke luka-luka trauma, tapi Iya. traumanya itu seumur hidup. Bahkan saya punya seorang pasien yang hanya ngelihat satpam yang badannya besar mirip seperti ayahnya saja dia udah gemeteran. Ketakutan sampai dia tidak mau menikah dan dia dalam sesi konsultasi ya. Demikian juga baru-baru ini saya dapat seorang pasien ya dari Cirebon, orang tuanya bidan ya, kemudian suaminya juga bekerja. Dia melakukan hubungan antara anak umur 9 tahun dengan adiknya yang umur 7 tahun. Nah, artinya bahwa orang tua juga mesti waspada gitu. Iya. Orang tua punya peran penting. Punya ya. peran penting, khususnya kepada anak-anak. Kita kan saya sering sekali mengatakan, ayo kasih tahu anak-anak tentang yang semua sudah diakui oleh seluruh dunia. Pendidikan kepada mereka agar mereka tidak menjadi korban, yaitu pants ya. Ya. Private is private. Jadi pants itu kan pakaian dalam. Jadi apa yang dibalik pakaian dalam itu tidak boleh disentuhkan. Ya, sedari kecil sudah Dari kecil sudah diedukasi dijelaskan. seperti itu. Ya? Kemudian A-nya adalah always remember that your body is belong to you. Artinya bahwa tubuh kamu tuh kamu mesti jaga. Oke. Punya kamu tuh jangan sembarangan orang bisa memegang, bisa menjamah. Ya A-nya itu. Kemudian N-nya no means no. Kalau bilang enggak, kalau ada yang mau Enggak. nyentuh enggak, no means no. Ya. Ya, kemudian T-nya itu talk if it makes upset you. Artinya berbicaralah kalau ada sesuatu hal yang bisa membuat kamu sedih. Ya. Makanya orang tua tuh mesti terbuka sama anak. Ya. Apapun yang terjadi di sekolahan, ceritalah sama ini. Karena kan mereka juga para pedofil itu kan atau para incest pedofil itu kan juga Dok, maaf seringkali kita mengatakan- gunakan frasa hubungan saudara boleh Dok ya? Apa? Kita gunakan Hubungan frasanya saudara. hubungan saudara. Oke, hubungan saudara, ya. Kemudian yang S, speak up. Somebody will help you. Ya. Bicaralah. Jadi Nah, memang- anak-anak kecil tuh harus diajarkan seperti itu. Tolong keterbukaan orang tua dan Nah, juga anak setuju. untuk bisa berkomunikasi Iya. apa yang dirasakan, apa yang dilalui. Iya. Keterbukaan itu termasuk kasih sayang. Ternyata kurangnya kasih sayang bisa Betul. berimbas begitu kompleks di masa yang akan datang. Dok, izin kita Iya. mau kasih lihat ada sebuah artikel ini dampak Iya. dari hubungan saudara. Dampak anak yang dilahirkan dari hubungan sedarah bisa terlahir cacat. Ini jelas ya Benar karena sekali. genetiknya rusak ya, Iya. Dok ya. Jadi gen kita itu ada gen yang dominan. Kalau kita menikah dengan orang yang jauh, ya beda suku, beda ras, beda bangsa, itu yang keluar akan yang terbaik-terbaiknya. Tapi kalau kita menikah dengan sedarah, itu yang terjadi ya adalah gen-gen yang buruknya, gen-gen resesif. Jadi ada gen ya sekumpulan gen yang kita sebut sebagai major histopathology component. Ya, itu tuh bisa menjadikan hal-hal yang jelek menekan atau mengobati berbagai macam penyakit-penyakit langka. Nah, pada orang-orang yang
hubungan sedara, gen-gen itu tidak berfungsi. Akibatnya penyakit-penyakit yang mengerikan. Ya, dari mulai kalau bisa hamilnya bisa keguguran, bisa prematur. Kemudian anak yang dilahirkan cacat, hemofilia, dagunya panjang, tangannya seperti ini. Kemudian juga bisa albino, ya. Kemudian bisa juga mengalami kerdil, dwarfism, ya. Kemudian kelainan-kelainan kromosom yang lain termasuk kepalanya kecil. Ya, ini yang terjadi di beberapa zaman dulu di kerajaan di Eropa tuh mereka hubungan sedarah kemudian ada karena perubahan fisiknya. satu hal, mereka seringkali berpikir gue mesti jaga darah biru gue. Oke. Dan gue mesti jaga warisan-warisan istana. Tapi akibatnya seperti itu. Bahkan kalau kita ke Mesir ya, lihat patung-patung Mesir itu kepalanya kan aneh, tidak simetris kan. Nah itu karena akibat hubungan yang sedara. Jadi waspada dengan hubungan sedara. Oke, Dok, antisipasi adalah dalam bentuk edukasi. Edukasi, betul. Tapi jika memang sudah terjadi, bagaimana cara untuk bisa barangkali memperbaiki kondisi secara psikologis misalnya? 80% dia akan korban itu, kalau pengobatannya tidak tuntas, itu akan mengakibatkan mereka menjadi seperti itu lagi. Predator. Oleh karena itu ya predator. Oleh karena itu pengobatannya bukan hanya pelaku yang dipenjara kemudian diobati secara psikologis, tapi juga korban-korban itu. Dan pengobatannya cukup lama, bisa sampai 3 tahun. Dan itu adalah tugas psikolog dan tugas ataupun tugas psikiater. Ya makanya psikolog dan psikiater ini sekarang ini kan kenapa sih banyak sekali? Karena mereka mungkin ya, saya tidak mau menjudgment, tapi mereka cobalah berperan gitu loh untuk menyelesaikan hal-hal yang seperti contohnya kecanduan gadget aja. Masa mesti ke psikiater sih? Kan cukup dengan psikolog. Iya kan hal-hal yang seperti Kami yakin bahwa psikolog pun psikiater mereka sudah sangat siap untuk membantu, tapi bagaimana para korban atau pelaku bisa membuka diri untuk datang ke psikolog dan juga psikiater, meyakinkan diri bahwa mereka membutuhkan pertolongan profesional. Itu yang mereka harus mau dan paham betul ya Dok ya? Betul banget. Kan rata-rata kan korban ini menutup diri. Menutup diri sampai speak up. ketika sampai orang tuanya kan mengatakan anak saya tuh cantik, berprestasi, tapi kok nggak mau kawin. Ketika dia datang sendiri, dia cerita bahwa bapaknya itu yang melakukan bapak kandungnya, dan dia tidak berani cerita ke ibunya karena akan bapaknya akan merusak keharmonisan dan akan membuat cemar seluruh keluarga besar. Baik, ini sesuatu hal yang tidak mudah. Itu Karena gampang kompleks, bisa gitu, merusak kompleks. keluarga, ada ketakutan dari korban. Korban. Tapi kalau dokter bisa menyampaikan sesuatu untuk pelaku atau juga korban dari hubungan tersebut, apa yang dokter ingin sampaikan? Kalau saya hanya menyampaikan kepada berobatlah kepada profesional ya. Ingat, tidak semua laki-laki atau tidak semua yang melakukan itu adalah juga akan akan alami terus gitu loh. Bahwa masih banyak laki-laki yang baik, masih banyak perempuan yang baik di dunia ini. Tapi untuk menyelesaikan traumamu, carilah profesional. Psikolog, psikiater, seksolog itu bisa membantu. Tapi paling tidak kalau pada anak-anak itu adalah orang tua. Orang tua itu mesti yang membawa. Jangan orang tua juga merasa malu membawa ini karena misalnya pelakunya adalah suaminya kepada anaknya. Kemudian hati-hatilah, ikutlah. Ya kalau saya kemudian Muslim petunjuk Rasulullah, kalau anak sudah berusia 2 tahun pisahkan tidurnya. Anak laki-laki dan perempuan pisahkan kamarnya. Karena pedofili, incest yang sering terjadi adalah hubungan darah antara kakak kandung dengan adik kandung itu banyak banget. Itu yang terjadi di Medan kemarin. Dan Dok, baik, kita juga mau kasih lihat. Ini ada satu wacana dari Gubernur Jawa Barat. Selamat pagi Kang Deddy Mulyadi. Kami juga berharap Kang Deddy kalau ada waktu untuk mampir ke kami di pagi-pagi Ambiar. Ada satu wacana vasektomi untuk mereka menerima sebagai syarat menerima bansos ini. Oke Dok, ini tidak berbicara mengenai kebijakan bansos dengan syaratnya, tapi mengenai vasektomi itu sendiri untuk prosedur kontrasepsi secara permanen bagi laki-laki. Tapi detailnya seperti apa sih Dok? Ya, jadi dia hanya mengikat dan memotong saja. Dan kita juga di sini kalau cara berpikirnya KDM itu dia tuh ingin bahwa jangan sampai uang bantuan itu dipakai untuk hamil lagi gitu loh. Tapi ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Perempuan kan udah mulai hamil, melahirkan, menyusui, menggedekan anak. Apa salahnya sih kalau kamu sayang sama pasanganmu gitu. Gue deh yang ngelakuin KB, dan KB vasektomi juga adalah suatu KB yang simple pekerjaannya ketimbang KB yang dilakukan pada wanita. Dia harus dibuka, vasektomi maksudnya. Jadi
Dan di Indonesia itu memang kadarnya berkurang dari 1%. Bandingkan dengan angka-angka vasektomi di luar negeri. Misalnya di New Zealand. Jangankan dah negara kecil saja, Bhutan aja 40%. Butan 40%. Wow. Jadi ya karena mereka merasa bahwa tanggung jawab keluarga ini adalah tanggung jawab bersama gitu loh. Jangan semua dibebankan hanya kepada istri. Nah kalau kadang jadi saya bisa berpikir bahwa uangnya nanti itu dipakai untuk beasiswa. Kan dapat bansos tuh. Dipakai untuk makanan bergizi supaya nggak stunting anak-anaknya. Anak yang ada tuh dirawat dengan uang itu gitu loh. Jadi ya kita bisa menerima lah ya. Artinya tuh keinginan di KDM sebagai pimpinan agar masyarakatnya juga sejahtera. Dan meskipun punya pimpinan baik tapi kalau di bawahnya artinya masyarakatnya juga tidak mendukung, tidak tercerahkan untuk bisa membantu bersama-sama, yuk kita sejahterakan misalnya untuk Jawa Barat, kita sejahterakan dengan cara berpikir lebih terbuka, ya percuma juga kan gitu loh. Kita juga mungkin harus ingat ya beberapa kebijakan di tahun-tahun yang dulu bahwa KB itu dilakukan oleh perempuan ya. Ini juga ada yang bilang bahwa ya laki-laki juga harus merasakan. Tapi kembali lagi ini pro dan kontra, satu hal yang wajar apalagi kebijakan pemerintah ya. Yang kita harapkan pastinya yang terbaik karena niatnya juga pasti baik. Tapi Dok, kita juga di segmen berikutnya kita punya sebuah cerita. Di mana beberapa waktu yang lalu ada ojek online yang diminta untuk mengantarkan sesuatu dan ketika ia akhirnya membuka paket tersebut karena diminta untuk diantarkan ke kuburan yang dia juga tidak tahu harus mengantarkan pada siapa, yang ia temukan barang tersebut adalah jenazah seorang bayi yang merupakan hubungan dari hubungan saudara, adik dan kakak. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap pagi.